Setelah Rama berkehendak ingin dikenali, kemudian Rama membelah, ya, secara sederhana katakanlah dirinya. Tapi orang pantas ya Rama dengan dirinya. Nah, ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, katakanlah dirinya. Kemudian Rama ini membelah dirinya menjadi dua. Yang satu sebagai Rama tadi, yang satu sebagai Roh Suci atau Roh Kudus, yang pada akhirnya disebut sebagai urip atau hidup, yang secara spiritual disebut juga sebagai guru sejati atau Gusti. Lah ini. Panjenengan pernah menyimak video di Putra Rama Channel tentang Adam dan Hawa? Pernah? Pernah. Aslinya itu fiktif. Adam dan Hawa itu bukan wujud seperti kita. Adam dan Hawa itu adalah filosofi, tak lain dan tak bukan adalah Rama dan ruhnya sendiri tadi loh. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa Adam dan Hawa itu dhuwure semilimeter. Itu filosofi. Nah, itu filosofi. Jadi manusia pertama tak lain dan tak bukan adalah Rama dan ruhnya sendiri itu tadi. Nah, tapi ini tidak bisa dikatakan suami istri. Namun kenyataannya setelah Rama membelah dirinya menjadi dua bagian, terciptalah langit, bumi, makhluk-makhluk termasuk manusia. Tapi tidak bisa disebut suami istri. Tapi semana ya. Lagi langit mana bumi. Wah, ngeri. Moga-moga bisa tunggale sing mungkap iki ya. Orang mau berdebat. Tapi kenyataannya memang itu gitu. Yeah. Setelah Rama dan ruhnya sendiri menciptakan ini bahasa sopan. Menciptakan itu bahasa sopan. Bahasa kasarnya apa Pak? Melahirkan. Setelah Rama dan ruhnya sendiri ini melahirkan alam semesta seisinya dan keseluruhannya itu disebut sebagai Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Ini memiliki makna sendiri-sendiri. Namun ketika kita menyebutnya tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada koma, tidak boleh ada sipasi. Kalau sampai menggunakan jeda, koma, titik, sipasi, beda maknanya. Jadi secara simpel, siapa itu Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono? Tak lain dan tak bukan adalah alam semesta seisinya yang secara awam disebut-sebut sebagai Allah, Allah, Bud, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau panjenengan menyebut Rama berarti panjenengan menyebut yang tunggal. Kalau panjenengan menyebut Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono berarti panjenengan menyebut alam semesta seisinya yang merupakan yang tunggal tadi. Paham Mas? Pertanyaan keempat. Apa itu? Siapakah yang dimaksud Ibu Bumi Bapak Angkasa? Ibu Bumi Bapak Angkasa. Siapakah itu Ibu Bumi Bapak Angkasa? Janjane ya sik muter-muter ning kono wae, Pak.
masih tetap muter-muter di situ-situ saja. Nek beda lungguhe, hakikatnya yang berbeda. Kalau ibu bumi itu adalah roh suci atau roh kudus atau ruhnya Romo yang turun ke bumi. Sedangkan Bopo Angkoso itu adalah Romo atau roh mono atau roh tunggal yang keberadaannya itu tak terbatas hingga pada ujung pemahamannya disebut sebagai langit. Bopo Angkoso, ibu bumi Bopo Angkoso ini sebenarnya pengertian ilmu adat tradisi, tidak ada kaitannya dengan Wahyu Pancagala, itu nggak ada kaitannya. Itu tentang ilmu tradisi atau ilmu adat. Secara simpel ibu bumi ya tanah ini. Secara simpel Bopo Angkoso ya langit itu, batas pandangan mata kasat kita. Itu secara simpel. Paham Mas? Nggih. Mungkin yang panjenengan pertanyakan adalah Kanjeng Ibu Sri Sejati mungkin. Iya. Nggih, monggo. Soalnya pasangannya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosomo kan Kanjeng Ibu Sri Sejati, bukan ibu bumi Bopo Angkoso, bukan. Iya. Nggih, nggih. Jadi kalau panjenengan dari awal bertanyanya seperti itu, terus di tengah-tengah ada kata-kata ibu bumi Bopo Angkoso, ngeprek tuh kan, anjlok ya, nggak nyambung. Nah, kalau Kanjeng Ibu Sri Sejati, Kanjeng Ibu Sri Sejati, siapakah itu Kanjeng Ibu Sri Sejati? Nah, tadi jawab, kalau panjenengan teliti nyimak jawaban dari saya, sebenarnya sudah terjawab tadi. Romo itu siapa? Nah terus setelah memecah diri menjadi dua, terus sebutannya apa? Itu sebenarnya sudah terjawab dari sana tadi. Kalau jenengan teliti, jadi bisa disimpulkan bahwa Kanjeng Ibu Sri Sejati, kalau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu adalah alam semesta seisinya, maka Kanjeng Ibu Sri Sejati adalah ruhnya alam semesta seisinya. Seperti itu Mas. Pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir, putra Romo, Romo putra, putra kekudangane Romo. Siapa itu putra Romo, Romo putra, dan putra kekudangane Romo? Putra Romo adalah seluruh manusia hidup di dunia ini. Seluruh manusia hidup di dunia ini adalah putra Romo. Nah, ini bisa diambil dari kata jawaban saya di awal tadi loh ya. Ketika Romo memecahkan dirinya, terus pengen dikenal, terus blang. Nah, artinya alam semesta seisinya itu adalah putra Romo. Tidak peduli latar belakangnya apa, agamanya apa, tidak peduli. Semuanya itu adalah putra Romo. Oke Mas. Yes, monggo. Romo putra. Selanjutnya, apa itu Romo Putra? Apa itu? Siapa itu Romo Putra? Tidak semua putra Romo itu ngerti, paham, tahu
atau mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Lah, khususnya manusia. Manusia manapun yang belum ngerti, belum paham, belum tahu, alias belum kenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, itulah putra Rama pada umumnya semua. Lah kalau Rama putra adalah terutama manusia yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui alias kenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Itulah Rama putra. Lah kalau putra kekudangane Rama, tidak semua manusia hidup di dunia ini yang sudah mengenal dirinya itu menempati firman-Nya. Tidak semua orang, tidak semua manusia hidup yang sudah mengenal dirinya itu menempati firman-Nya. Lah, manusia-manusia atau orang-orang yang sudah mengenal dirinya dan menempati firman-Nya, lah inilah yang dimaksud putra kekudangane Rama. Firman dirinya itu apa, Pak Web? Nah, seperti ini. Rama berfirman, "He, putraning sun sami, para satriya lan wanita, mereneo sun jarwani, mangertya jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna wastanipun iku wujud ira ulang reh sejati dadiya uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira pratandha jeneng sira putraning sun." Itu adalah firman-Nya. Barang siapa yang tidak menempati firman-Nya tadi, berarti dia belum kekudangane Rama. Kalau sudah mengenal diri, Rama putra. Kalau belum mengenal diri, putra Rama. Namun kedua-duanya mau mengenal diri atau belum mengenal diri, masih belum kekudangan. Panjenengan tahu apa itu kekudangan? Tahu ya? Kekudangan tahu ya? Nah, berarti putra kekudangane Rama adalah makhluk kinasihe Rama. Oke Mas ya? Putra kekudangane Rama adalah makhluk kinasihe Rama atau Maha Suci. Pertanyaan selanjutnya. Ampun cekap matur nuwun. Loh, mau koyo akeh. Sampun. Wis, oh sampun. Monggo yang lain. Nggih. Mohon di oper mikrofon.
Bapak, Rahayu para kadang. Sama-sama. Kenalkan, nama saya Asmarogo Rida Abdillah dari Lamongan. Asmoro sama Rida bilang. Rida Oh iya. Oke, monggo. Silakan. Di dalam pengkajian ini, di dalam pengkajian diri ini kan ada kata-kata atau sabda. Kunci kena kanggo apa wae. Asal ora tumindak luput. Yang dimaksud itu sabdanya atau bacaan kunci atau keadaan kita yang kunci. Begitu, Pak. Matur suwun. Pertanyaan yang cantik. Cantik banget. Sun. Kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput, seperti itu sabda dawuhe. Sabda dawuhe. Kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Pertanyaannya tadi di mana? Yang dimaksud itu, yang dimaksud itu sabdanya atau bacaan kunci atau keadaan kita yang kunci. Yang bisa buat apa aja, Pak? Semangatnya wong wedok kok takon ngono kuwi ya. Itu sabda dawuh pangandikaning Rama. Ini ada tiga loh ya. Sabda dawuh pangandikan. Ini beda-beda loh lungguhe ya. Sabda kuwi ya lungguhe dhewe, dawuh lungguhe dhewe, pangandikan ya lungguhe dhewe. Ujungnya ada kata Rama. Sabda dawuh pangandikaning Rama. Kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Di awal tadi saya sudah menjelaskan dan bahkan berulang-ulang kali tentang kunci sudah saya jelaskan, yaitu kumpul nunggal suci. Siapapun dia, kalau kunci, kalau kumpul nunggal suci, jika panjenengan mau, apapun itu bisa. Ini yang dimaksud kunci kena nganggo apa wae. Kunci bisa untuk apa saja. Namun kalau tidak kunci, tidak kumpul nunggal suci, maksudnya yo tidak berbeda dengan doa. Nggak berbeda dengan doa. Artinya ketika kita dalam situasi dan kondisi kunci, kita bisa melakukan apapun kalau kita mau. Apapun loh itu. Nah, apapun, kata-kata apapun ini kalau dijelentrehkan, dijelaskan satu persatu kan wih ora rampung semuanya. Namun ingat, di situ ada waton ora tumindak luput. Apa itu luput? Tak lain dan tak bukan nyidrani rasa. Rasa apa? Tentrem. Artinya kunci itu tidak bisa digunakan untuk nyidrani rasa. Selain nyidrani rasa,
selain nyidrani tentrem, kunci kena kanggo apa wae. Lah, yang dimaksud ini bukan bacaannya, Ibu. Kumpul nunggal sucine, dudu Gusti Kang Maha Suci kula, dudu kuwine dudu. Itu kan upaya kumpul nunggal suci. Nggih. Secara simpel kesadarannya. Secara simpel kesadaran. Oke, ada lagi. Monggo, kalau masih ada lagi. Sikon kunci itu yang bagaimana, Pak? Sikon kunci ya sikon kumpul nunggal suci. Kalau kumpul nunggal suci, kuwi tentrem. Kuwi tentrem. Nah, nek tentrem kumpul nunggal suci. Mungkin yang panjenengan tanyakan, iya ya, ciri-ciri ini nunggal suci apa tandane nunggal, mungkin ngono ya? Mungkin gitu ya? Wow. Tapi ini saru, apa? Jenengan bertanya sikonnya, situasi dan kondisinya kumpul nunggal suci itu seperti apa? Jenengan nanya itu, jawabannya saru, ndak apa-apa? Ndak apa-apa, oke siap. Jawabannya saru. Kumpul nunggal suci. Kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Ada sabda dawuh pangandikane Rama yang lain. Setelah Rama mengeluarkan kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Kemudian ada sabda dawuh pangandikane Rama selanjutnya, kunci diwaca ping 7. Ini sebenarnya berkaitan. Kunci diwaca ping 7 dengan kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Ini berkaitan. Ini berkaitan. Kalau harus diekspresikan dengan rasa, rasanya kunci, rasanya kumpul nunggal suci, itu seperti apa Pak Web? Nah, iya, ini mesti janji loh ya. Jenengan sudah punya suami apa belum? Sudah punya suami ya? Sampun, Pak. Oh, sampun. Kalau sudah punya suami, panjenengan paham klimak apa enggak? Klimak paham enggak? Apa? Rasanya kunci, rasanya kumpul nunggal suci adalah ada di kunci diwaca ping 7. Adanya di situ. Kunci diwaca ping 7 itu apa Pak Web? Kunci diwaca ping 7. Pit sama. Tapi ini tidak sepihak loh ya. Tidak semua laki-laki dan perempuan atau suami istri yang berhubungan itu berhasil mencapai titik klima. Ya, ada kalanya salah satunya. Kalau bukan laki-lakinya, ya perempuannya. Kalau bukan perempuannya lah, Krisna. Jadi kedua-duanya mengalami klima. Nah, ini belum tentu. Nah, rasanya kunci, rasanya kumpul nunggal suci
bisa saya gambarkan dari sini. Hampir mirip tapi tidak sama loh ya. Hampir mirip. Ketika suami istri melakukan senggama, kedua-duanya bekerja sama dengan baik, sudah pasti akan mencapai titik klimaks. Dan ketika klimaks ini berhasil dicapai, jenengan lanang apa wedok iso mikir ora? Jenengan dia utang ning ngono semene mikir ora? Ketika itu bisa terpikirkan enggak? Lah rasane kunci mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip seperti itu. Nah, mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip seperti itu, tapi tidak begitu. Rasanya mirip seperti itu, tapi tidak diupayakan dengan cara berhubungan badan, gitu loh. Bedanya nih ngono. Nah kalau klimaks itu kan upayanya berhubungan badan kan. Nah kalau kunci atau kumpul nunggal suci tanpa berhubungan badan, melainkan dengan patrap samadhi. Dengan patrap samadhi mendapatkan rasa yang seperti itu. Tapi tidak melenakan, tidak melupakan. Kowe kan melupakan segala nganti aku iki lanang apa wedok kan ora kepikir nih ngono. Tapi dia tersadari. Kalau ini tersadari. Nggih Bu, paham enggak Bu? Mirip-mirip seperti itu, mirip-mirip seperti itu. Nah itu bisa didapatkan, itu bisa diperoleh tidak hanya ketika patrap samadhi saja loh, ya. Tidak hanya ketika kita patrap samadhi saja. Ada kalanya saat ini saya melakukan patrap samadhi dan patrap samadhi saya bagus. Setelah patrap samadhi, hasilnya patrap samadhi ini terbawa sambil melakukan kegiatan apapun, terbawa terus hasilnya patrap samadhi ini. Nah, ketika berkegiatan atau ketika istirahat setelah berkegiatan, nah ada kalanya di situ baru mendapatkan klimaksnya atau rasanya kunci atau rasanya kumpul nunggal suci. Oke, ada lagi ibunya? Ada Pak. Monggo. Apakah sikon kunci sama sikon suwung itu sama apa enggak Pak ya? Sikon kunci dengan sikon suwung apakah sama? Tidak. Tidak. Karena sikon kunci itu tentram. Sedangkan sikon suwung itu membingungkan. Orang apa-apa tapi bingung. Itu sikon suwung. Suwung kuwi ora ana apa-apa, apa-apa ora ana. Kuwi suwung, itu suwung. Dan itu pasti membingungkan. Nyampe di situ ndak bingung, oh tersesat berarti jenengan. Ketika panjenengan berhasil mencapai suwung, jenengan mesti bingung, kok gak ada apa-apa ya. Nah kalau sikon kunci ini kan tentrem. Tentrem. Ono apa-apa ono ning ora apa-apa. Apa-apa ono ning ora apa-apa, kuwi tentrem. Nggih. Ada lagi? Monggo, apa lagi? Apakah boleh seorang wanita mempraktekkan sabda Satria Sejati yang ada di buku kunci The Power? Itu Pak. Terima kasih. Boleh, tidak apa-apa. Wanita, lelaki
fisik sih. Wahyu Pancagaibnya kan sama saja. Bisa, enggak apa-apa. Ada lagi? Sampun, Pak. Oh, Terima kasih. Betul. monggo yang lain. Masih ada pertanyaan lagi, monggo. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Ya? Nggak ada break, langsung rampung. Nanti breaknya langsung istirahat. Masih ada sedikit waktu lagi, monggo yang punya pertanyaan sebelum saya masuk ke tema kadangan malam ini. Rahayu Bapak. Nggih, di wonge. Saya ada di situ, juga di sini. Oh, Nama saya Andari dari Nganjuk. Rahayu berkadang sekalian dan ya mau bertanya tentang apa yang kita jalankan bareng-bareng, adanya wajib Pancagaib sikap dan sifatnya. Ya, saya melihat Bapak di waktu ke petilasan ataupun tempat-tempat raja Nusantara, di saat di tempat di situ Bapak melakukan patrap mijil sowan. Nah, yang dimaksud patrap mijil sowan kan biasanya itu palunggu pamuka, kunci, paweling mijil. Dan Bapak itu melakukan dengannya langsung mijil, paweling, kunci. Itu apa bedanya, Pak? gampang. Siapapun kadang saya yang sudah selesai manekung atau gembleng, pasti saya beri kenang-kenangan buku berjudul Kunci The Power, di mana di dalam buku itu memuat seluruh sejarah kehidupan spiritual saya. Apa yang panjenengan tanyakan di buku itu ada. Jadi simple dan gampang sekali jawabannya. Pulang, buka buku, baca. Terima kasih Bapak. Lah ini bukunya detail ini kok lah piye? Nggih, Pak Amdari. Terima Bapak. Jadi di buku itu ada petunjuk-petunjuknya untuk melakukan ini, menggunakan Wahyu Pancagaib harus seperti apa dan bagaimana. Detail. Mbok singgah ini lemari ya. Dari pemahaman saya kan punya kan patrapnya kan lagi di patrap mijil atau lenggah itu Bapak. Nah terus piye maksudnya? Ya makanya Bapak kok patrapnya soalnya kok nyingkang balik. Lah iya, lah, tapi di buku itu kan ada, Pak. Ya motor. Di buku itu ada. Di buku itu ada petunjuknya itu ada. Mbok singgahnya dari jimat yang lemah. Ya. Sepuranya Bapak. Bu, Terima kasih. yang lain monggo. Yang lainnya monggo. Mungkin masih ada yang punya pertanyaan. Maupun dekat Bapak. Yang lain untuk sampean. Maupun Liyane maksudnya. Yang lain monggo. Sudah nggak ada. Kalau tidak ada, saya akan masuk. Apa Pak? Kan udah ya apa? Masih ada? Monggo. Masih?
ngomong nganggo mikrofon ngono lho. Dadi gampang kok jenengan. Masih ada? Ampun cekap Pak, mulai kadangan pun. Oh wis cukup. Oke. Kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, saya akan memasuki ke dalam tema kekadangan kita malam ini, yaitu tentang ketinggian spiritual seorang Putra Romo dan tandanya Putra Romo. Untuk menjadi seorang wong edan bagu itu tidak mudah. Untuk menjadi seorang wong edan bagu itu tidak gampang. Ada proses yang sangat mengerikan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ya mungkin instruksi, katakanlah instruksi, yaitu instruksi-instruksi dari para ahli spiritual. Ada pertanyaan dari seorang ahli spiritual yang sangat menggelitik kesadaran saya. Kesadaran itu tergelitik. Pertanyaan pertama, apakah kalau tidak mengikuti ajarannya wong edan bagu tidak selamat? Apa ya pertanyaannya? Memangnya wong edan bagu ngajarin apa sih? Memangnya selama ini wong edan bagu ngajari panjenengan? Wong edan bagu tidak pernah mengajari apapun kepada panjenengan. Wong edan bagu hanya nyentuh saklar yang ada pada diri panjenengan agar supaya panjenengan bisa tercerahkan dengan sendirinya. Tidak pernah ngajari apa-apa. Jadi kata-kata mengikuti ajaran wong edan bagu itu saya tolak karena saya merasa tidak pernah ngajarin apa-apa. Lah kalau pertanyaannya diubah, apakah kalau tidak mengikuti kajian Wahyu Pancagaib tidak bisa selamat? Maka saya jawab dengan tegas, ya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa selamat jika tidak mengikuti Wahyu Pancagaib. Duduk perkaranya panjenengan paham tidak apa itu Wahyu Pancagaib? Tahu tidak apa itu Wahyu Pancagaib? Ngerti tidak apa itu Wahyu Pancagaib? Itu. Pertanyaan yang kedua, laku spiritualnya seorang Putra Romo itu setinggi apa sih Pak Web? Kok begitu sombongnya Pak Web menyampaikan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Begitu pedenya Pak Web memperkenalkan tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Wahyu Pancagaib secara spiritual disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Sedangkan Wahyu Pancalaku yang selama ini sering disebut-sebut sebagai iman, tak lain dan tak bukan adalah sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri atau sedulur papat kalimo pancer itu sendiri. Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang jika manunggal jati disebut kunci adalah isinya jasadnya seluruh manusia hidup. Sebab karena itu saya katakan bahwa seluruh manusia hidup sesungguhnya adalah Putra Romo. Buktinya ada Wahyu Pancagaib di dalam dirinya. Buktinya ada sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya.
Tanpa adanya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam diri manusia, manusia itu adalah mayat, tidak bisa apa-apa. Jadi yang menjadikan manusia bisa itu, bisa ini, bisa bla, itu tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib. Sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib yang jika manunggal jati disebut kunci atau kumpul nunggal suci adalah hidup atau ruh suci atau roh kudus. Hidup atau roh suci atau roh kudus yang secara spiritual disebut-sebut sebagai guru sejati, tak lain dan tak bukan adalah ruhnya Tuhan, ruhnya maha suci Tuhan, ruhnya maha hidup. Ada yang lebih tinggi dari ruhnya maha suci? Kalau panjenengan ingin tahu seberapa tinggi spiritualnya seorang putra Romo, ini jawabannya. Ada yang lebih tinggi dari ruhnya maha suci Tuhan? Seluruh kehidupanmu adalah tanggung jawabnya ruhnya maha suci Tuhan. Kau bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa ruhnya maha suci Tuhan. Ada yang lebih tinggi dari itu? Wahyu panca gaib yang hanya bisa dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman tentang hidup, tentang ruhnya maha suci hidup, tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup yang tak lain dan tak bukan ruhnya maha suci hidup, bukan tentang yang lain, bukan tentang ilmu, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang golongan, partai, perkumpulan, adat istiadat, tradisi, bangsa, suku, negara, agama, bukan tentang semuanya itu, melainkan tentang hidupmu sendiri yang seumur hidup menghidupimu namun tak pernah kau mengenalnya. Ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau panjenengan masih mencari yang lain, masih kurang dengan ini, berarti panjenengan gagal paham. Belum ngerti, belum paham apa arti maksudnya wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, belum mengetahui kemana arah tujuannya wahyu panca gaib, wahyu pancalaku. Pertanyaan yang kedua, Putra Romo. Kalau saya menganalisa seorang wong edan bagu sebegitunya, untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah Putra Romo sama seperti wong edan bagu atau bukan atau tidak, ada tandanya Pak Web, ada cirinya Pak Web, ada. Kalau ada tandanya, ada cirinya, seperti apa dan bagaimana Pak Web? Putra ningsun sami, para satrio lan wanita mereneo, sun jarwani, mangertio jeneng sira wisun sabda, dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun iku wujud ira, wulang reh sejati dadiya uninira, berbuti bawa laksana kadya lakunira, pratondo jeneng sira putra ningsun. Lah itu tandanya. Kalau wujudnya bukan kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, berarti bukan Putra Romo. Kalau kata-katanya, ucapannya bukan wulang reh sejati, berarti bukan Putra Romo. Kalau tingkah
tingkah lakunya tidak berbudi bawa laksono, berarti bukan putra Rama. Harap gampang toh? Itu tandanya, itulah cirinya. Ada yang belum tahu apa itu kitab suci? Yang hadir di sini, ada yang belum ngerti, belum paham kitab suci itu apa? Ada enggak? G. Ada panjenengan. Nah, oke. Yang lain paham ya? Kitab suci adalah sebuah buku yang menulis atau mencatat firman-firman Maha Suci hidup. Buku catatan tentang firman-firman Maha Suci hidup, itulah yang dimaksud kitab suci. Sekarang sudah paham Mas ya? Artinya kitab suci adalah buku yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang mencatat firman Maha Suci Tuhan. Firman itu apa? Ada yang belum tahu? Firman itu apa? Ada yang belum tahu? Firman itu sabda dawuh pangandikane Tuhan atau Gusti Allah. Sabda dawuh pangandikane Gusti Allah itu yang dimaksud firman. Kitab suci ini ada di setiap agama yang resmi atau tidak resmi di dunia ini. Setiap keyakinan, setiap kepercayaan, setiap agama itu memiliki kitab suci, berarti mempunyai buku yang mencatat tentang kata-kata Maha Suci Tuhan. Nah sekarang yang perlu kita renungkan, saya yakin panjenengan bukan orang kafir. Saya percaya panjenengan bukan orang kafir. Saya percaya panjenengan beragama. Saya percaya panjenengan beradab dan bertradisi. Walaupun masih gratul-gratul, panjenengan pasti paham kan? Pernah buka kitab kan? Saya tidak bertanya kepada panjenengan yang belum pernah membuka kitab di dalam agama panjenengan. Saya mau bertanya kepada panjenengan yang pernah membuka kitab pada agama panjenengan. Ada tidak firman Tuhan di dalam kitab agama panjenengan yang mengatakan, hei gunjing tetanggamu, ada? Hei fitnahlah tetanggamu, ada? Hei tipulah temanmu, ada? Hei sakitilah temanmu, ada firman di dalam kitab agama panjenengan yang menyatakan seperti itu, ada? Kitab suci sejati adalah wujudmu sebagai seorang putra Rama. Apakah wujud panjenengan sudah panjenengan pergunakan seperti kitab suci sejati? Di luar sana kitab suci itu berbentuk buku kertas rontal. Lah kitabnya adalah diri kita. Tuh. Jangan pernah lupa, wujudmu sudah disabda menjadi kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup. Mana prakteknya? Sudah belum?
belum Pak Web, ya jangan ngeluh kalau panjenengan masih punya banyak kebutuhan. Kalau panjenengan belum tercukupi kebutuhannya, jangan protes, jangan ngeluh. Jangan sambat, jangan merasa sedih, jangan merasa menderita karena banyaknya kebutuhan yang tidak tercukupi. Kira-kira belum sakti Bapak, ya jangan ngeluh. Jangan ngeluh, belum sakti, jangan ngeluh. Belum pinter, belum cerdas Bapak, jangan ngeluh. Itu resiko. Belum kaya raya Pak Beb, hutang-hutang saya belum terlunasi, jangan ngeluh, jangan protes. Karena wujudmu yang sebagai kitab suci sejati ada makna, prakteknya tidak ada. Prakteknya tidak ada. Ya pantas semakin dikerumuni kebutuhan-kebutuhan yang mengerikan. Itu wujudmu sebagai putra Rama. Bagaimana dengan kata-katamu, dengan ucapanmu? Wulang reh sejati. Wulang reh itu ada yang belum tahu apa itu wulang reh? Wulang reh itu pitutur, wulang reh itu nasihat, wulang reh itu motivasi, wulang reh itu ada enggak menurut pengetahuan panjenengan? Ada enggak motivasi? Bentuk motivasi, bentuk nasihat seperti ini. Ini kono ngejurang. Mlaku rono ben kowe njungkal terus matek. Ada enggak motivasi seperti itu? Nasihat seperti itu ada enggak? Tonggomu bar tuku motor gak meri ya? Rasa nono, ada nggak motivasi seperti itu? Tanggamu melo melok aliran sesat, kue gak loro hati ya? Ada nggak motivasi seperti itu? Nasihat seperti itu ada nggak? Inspirasi seperti itu ada nggak? Itu ucapanmu. Ucapanmu adalah wulang reh sejati. Ucapanmu adalah motivasi sejati. Ucapanmu adalah nasihat sejati. Jadi kalau masih itu masih ini, ya jangan ngeluh. Lalu ucapanmu bukan ucapan wulang reh sejati. Gitu. Berbudi bawa laksono kadya lakun nira. Ada yang tidak tahu arti maksudnya berbudi bawa laksono? Ndak gampang jadi putra kekudamane Rama. Karena putra kekudamane Rama mempunyai 3 tanda. Tanda pertama, kitab suci sejati ada makna, itu wujudnya. Tanda kedua, wulang reh sejati, itu ucapannya atau kata-katanya. Dan yang ketiga adalah berbudi bawa laksono, itu tingkah lakunya atau perbuatannya. Dan ini hanya ada di dalam Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Di kajian yang lain panjenengan tidak akan mendapatkan. Di kajian yang lain panjenengan tidak akan mendapatkan. Ini karena kajian ini hanya ada di Wahyu Pancagaib. Ada yang lebih hebat dari kajian itu, ada yang lebih tinggi dari kajian itu. Kalau ada, ayo kita adu. Siapa yang akan tumbang? Panjenengan gunakan kajian itu untuk menghadapi saya.
Kalau saya kalah, saya tak berguru lagi. Bene wis widak limo, bene matek topo ya gak apa-apa. Untuk mencerahkan panjenengan. Gak ada yang lebih tinggi dari itu. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Maka jangan pernah remehkan dirimu sendiri, jangan pernah hinakan dirimu sendiri, jangan pernah curigai dirimu sendiri, jangan pernah ragukan dirimu sendiri. Dirimu sendiri jauh lebih berharga dari apapun. Bahkan Maha Suci Tuhan menyebut dirimu adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Tapi mana buktinya kalau panjenengan adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Saking sempurnanya Maha Suci Tuhan berkata, sesungguhnya aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataan dohirku. Saking sempurnanya perwujudan manusia, Tuhan sendiri sampai bilang gitu loh. Lalu jenengan dengan mudahnya, kowe kok sial temen, apa saya kok lahir kok dadi wong kere gitu. Piye kan? Kok iso ngono? Lah wong Gusti Allah dhewe lho nganti terkagum-kagum kaya ngono. Lah kok enake jenengan ngenyek awake jenengan dhewe. Ya. Ada di Pulau Jawa tempat yang paling angker, paling keramat, ada enggak di Pulau Jawa? Kalau ada itu enggak ada apa-apanya dibanding keramatnya diri panjenengan sendiri. Piye? Bener jarine Gusti Allah. Aku pernah maca iki Gusti Allah iki anu dhisik-dhisik ning aku. Lucu ya, Gusti Allah dhisik-dhisik. Bro, sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Justru hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Goblok dulu. Diwene sing gampang golek sing angel-angel. Diwene sing gratis kok golek sing biayane puluhan juta. Engko lek wis ketipu puluhan juta ngresula. Piye jenengan iki karepe? Itu loh. Mungkin panjenengan males ya jaga kebersihan otak atau pikiran, panjenengan males mungkin. Sehingga panjenengan masih neko-neko. Males menjaga kebersihan hati atau batinnya panjenengan sendiri males. Panjenengan suka mikir buruk, mikir negatif, mikir jahat itu senenge pol. Sirik, iri, dengki, dendam itu senenge pol. Lek jenengan gak seneng, mestinya jenengan orang pindah. Saka awake panjenengan dhewe, karena tidak ada yang lebih hebat dari diri panjenengan sendiri. Enggak ada. Di dunia ini yang lebih hebat dari diri panjenengan sendiri tidak ada. Bahkan Gusti Allah sekalipun. Gusti Allah kuwi lho gak iso apa-apa tanpa jenengan. Pernah krungu Gusti Allah ngomong aku Allah, Gusti Allah pernah krungu jenengan. Sing iso nyebut Gusti Allah kuwi lho menungso. Lah lek menungso kuwi gak enek sapa sing iso nyebut Gusti Allah. Nah, anane Gusti Allah iki lho margo jenengan. Dan nek anane Gusti Allah ku margo jenengan, saiki pitakonku lebih hebat mana? Jenengan karo Gusti Allah. Nah, Gusti Allah lho ora iso nyebut jenengan. Pernah ro ana Gusti Allah nyebut sapa jenengan? Jenengan sapa? Pernah ro? Enggak pernah ro. Tapi lek jenengan nyebut Gusti Allah pernah ro? Mesti ro. Lebih hebat sapa lek supaya ngono.
segitu loh. Tuhan menciptakan kita sehebat itu. Sampai-sampai Maha Suci Tuhan ini rela mengambil ruhnya sendiri lebokin. Ora ono makhluk sing iso kaya ngono iki. Kejaba Gusti Allah. Hanya satu, yaitu Rama yang sudi njukuk ruhe dhewe. Jeneng rela ruhnya panjenengan tak ambil tak gawa murid ning mayit. Rela. Ora mungkin rela. Maha Suci Tuhan sampai segitunya. Direwangi ruhe lho, disempal, dijukuk, diwahke jenengan. Kurang apa jenengan? Terus syaratnya yo gampang pol. Syaratnya itu gampang pol. Mung dikon jaga. Jaga. Singgasanaku lho jaga. Jagalah Baitul Makmurku, jagalah Baitul Muharramku, jagalah Baitul Muqaddasku, karena Baitul Muharram itu tempatku bertemu denganmu. Baitul Makmur tempatku bertemu denganmu. Baitul Muqaddas tempatku bercinta denganmu. Dan kau hanya aku tugaskan jaga. Marai gak enak perjanjian hitam di atas putih, kowe Joko tak gaji sakmene, marai ku iya, ora enak kuwi tadi. Ah gitu itu coba. Pripun. Ayo seperti. Toh kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ketika panjenengan berpikir negatif, ketika panjenengan berprasangka buruk, keuntungan apa yang panjenengan dapat? Ayo tak takon. Keuntungan apa yang panjenengan dapatkan ketika panjenengan berpikir negatif, berprasangka buruk? Itu keuntungan apa yang panjenengan dapatkan? Kok sampai panjenengan tidak rela menghentikan itu, nggak mau menghentikan itu? Keuntungan apa coba? Sama sekali tidak ada keuntungan yang panjenengan dapatkan selain umat dewe. Enggak ada. Dengan berpikir buruk, dengan berprasangka buruk, berpikir negatif, itu juga tidak bisa merubah hidup kita yang pesek dadi mancung. Aku tak seuzon karo wong kae, irungku ben berubah dadi mancung. Kan yo ora sih. Kan yo tidak sih. Letak beratnya menghentikan kebiasaan itu lalu apa? Alasannya untuk eman-eman menghentikan kebiasaan itu apa coba? Dengan sirik, iri, dengki, benci, dendam, bully, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Keuntungan apa yang panjenengan dapatkan coba? Keuntungan apa? Selain permusuhan, keuntungan apa yang panjenengan dapatkan? Apakah dengan sirik, iri, dengki, benci, dendam, budal iku panjenengan mangleh dadi wong sugih ngono? Hutang-hutangnya panjenengan lunas gitu. Betapapun panjenengan memfitnah tetangga panjenengan, yang bayar utangnya panjenengan tetap jenengan sendiri. Kan gak ada untungnya. Lah terus beratnya menghentikan kebiasaan itu apa? Hah? Menghentikan kebiasaan itu berat, eman-eman itu apa alasannya? Nah, syaratnya kuwi tok. Tidak disuruh bertapa selama bertahun-tahun, tidak dimintai sesaji ndas gudel, enggak. Tidak disuruh membakar candu dupa, enggak. Pun disuruh jaga otak atau pikiran yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmurnya Gusti Allah. Disuruh jaga kebersihan hati atau batinnya, yang tak lain adalah Baitul Muharramnya
Gusti Allah hanya disuruh jaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muqaddasnya Gusti Allah. Mau dikongkon jaga kuwi tok. Oke Pak Web, caranya gampang. Mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri. Selesai. Mengonotok. Wis ya Pak Web, mau telung dino. Sudah saya lakukan Pak Web hanya 3 hari. Selagi masih hidup lakukan secara kontinu terus menerus agar sampai menjadi universal, meluas. Aslinya sesederhana itu loh aslinya. Sesederhana itu aslinya. Tangeh lamun panjenengan mikir menebar cinta kasih sayang, itu bukan kemampuanmu. Manunggal dulu sama hidupmu, baru hidupmu akan melakukan menebar cinta kasih sayang hidup, baru hidupmu akan melakukan penyempurnaan hidup dan mati. Nunggal dulu. Untuk bisa nunggal, 3 singgasananya harus terjaga kebersihannya. Mungkin toh, hanya itu saja. Berikut kurang. Kalau saja tidak aneh, asli, saya itu ingin sekali memberikan kesaksian-kesaksian, bukti-bukti di depan panjenengan. Saya ingin sekali. Ini harus tutup zamannya ya, Mas. Dah bukan zamannya. Jadi gak lucu lah. Terlebih lagi kajian ini adalah tentang kesadaran pribadi panjenengan. Nggih. Puncak ini, mulai wis entek bahasa, wis puncak. Entek, iya. Udah puncak itu. Kalau saya boleh bercerita, tadi saya sudah singgung, tidak gampang menjadi seorang wong edan baku itu tidak gampang. Panjenengan tahu, seluruh dunia yang paling dikenal, dipenuhi dengan orang-orang spiritual itu hanya Pulau Jawa. Ilmu apa sih sing ora ana ning Pulau Jawa? Kabeh ilmu lho ning Pulau Jawa ada. Semua ilmu di Pulau Jawa ada. Sampai ilmu nipu ya enak. Ilmu ngapusi lho ada. Itu ada di Pulau Jawa. Kalau wahyu pancagaib itu murahan, wong edan baku tumbang bro dari dulu. Sudah tumbang wong edan baku dari dulu. Kalau wahyu pancagaib itu recehan, saya hanya menggunakan wahyu pancagaib ya. Saya tidak pernah menggunakan selain wahyu pancagaib semenjak saya mengkaji tentang ini. Orang gampang tadi wong edan baku. Apa meneh kelas internet dunia. Kalau mau saya cerita, kalau mau jenengan
aku kudu cerita. Hampir setiap malam kok akeh sing ngirimi aku dom, petil. Kayak wong Banyuwangi guyu lho. Nah, nek Wahyu Pancaka iki recehan, tumbang saya dari dulu. Maka kajian saya adalah kajian gratis. Jadi kan tahu itu. Pasti banyak yang merasa tersaingi. Nah, mereka yang merasa tersaingi ndak mungkin diam saja loh, wong duwe ilmu kebal bacok. Orang mungkin menengahi, duwe alu ya dikirim alune. Darane apa? Tapi apa yang terjadi? Wong edan baku tetap seperti ini. Kurang. Bukti saya dijadikan untuk bukti itu masih kurang. Nah, itu tentang keilmuan. Nah, itu tentang spiritual keilmuan. Itu tentang supranatural. Nah itu. Belum tentang yang lain-lainnya. Aslinya kalau panjenengan butuh bukti, nah ini wujud kehidupannya wong edan bagus sehari-hari ini loh bisa dijadikan bukti aslinya. Jadi orang usah golek sih gak nyoto-nyoto ngono. Itu loh. Itu dino saya ngalami seperti itu. Betapapun saya ngomong ya ora mudeng-mudeng. Ora mudeng-mudeng. Dipancing-pancing gak percaya. Ada manusia ndak bisa marah, ada manusia yang sabarnya nggak ada batasnya, saya ndak percaya. Delok, bentar lagi wong edan bagus juga pasti marah, tak kirimi kerikil ya jangan supera. Itu. Maka saya tidak menggunakan apapun selain Wahyu Pancaka. Selain isinya raga saya sendiri, saya tidak menggunakan apa-apa. Celakalah saya jika sampai menggunakan yang lain selain Wahyu Pancaka. Terlebih lagi antara wong edan bahu dengan panjenengan nggak ada bedanya. Mungkin hidungnya aja yang beda. Aku peseknya dengan mancung kan itu saja. Itulah. Kalau saya harus tanpa batasan, sebenarnya manusia sedunia itu mengakui Wahyu Pancaka. Seluruh manusia hidup, khususnya yang ahli spiritual itu mengakui Wahyu Pancaka. Hanya saja mereka masih gengsi soalnya kedisian wong edan bagus. Mereka masih gengsi mengakui secara umum. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Wahyu Pancaka itu gak ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari sedulur papat kali mau pancer manunggaling kawula Gusti, yang lebih tinggi dari itu tuh gak ada. Apapun kajiannya, lah nanti tungtungnya kan ngono tekane rono. Titik akhirnya tuh ketemunya di situ. Titik akhirnya akan ketemu Wahyu Pancaka. Nah panjenengan yang sudah di Wahyu Pancaka,
tentang sedulur papat kalimo pancen. Apalagi sedulur papat kalimo pancen, manunggaling kawula Gusti. Secara tradisi Jawa, wow, butuh separuh usiamu untuk mempelajarinya. Nek jatah umure jenengan iku 60 tahun, nek jatah umure jenengan urip ning alam dunya iki 60 tahun, kuwi butuh 30 tahun jenengan nembe mudeng karepe sedulur papat kalimo pancen utawa manunggaling kawula Gusti sistem ilmu. Gitu. Engko durung rituale, durung tirakate, durung slametane, durung apa kae sing ora mangan daging ya, diet, apa kok diet. Memet jenengan. Nah, ini wahyu kanca gaib wis komplit. Semua sudah ada di situ. Darek le, ngono. Darek le. Saya percaya panjenengan sudah wis blok. Saya percaya sudah kotelan. Namun setelah kotelan kok biarkan menjadi tae. Rugi jenengan dhewe. Kalau yang ditelan itu nasi makanan, oke jadi tae. Ini wahyu kanca gaib sing mbok lek metune tae. Beh. Ora subut karo wujudmu sebagai kitab suci sejati ada makna. Tidak subut dengan kata-katamu sebagai wulang reh sejati, tidak subut atau tidak sebanding dengan tingkah lakumu yang berbudi bawa laksana. Kan rugi akeh jenengan niku. Akeh rugi jenengan. Rugi digawe-gawe dhewe, protes, sambat, ngeluh lan bojo. Lan sing gawe rugi iki Gusti Allah, gak pokoke rugi digawe-gawe dhewe. Sengsara digawe-gawe dhewe. Namun ada yang lebih dari sekedar yang sudah saya sampaikan. Yaitu bersamaan dengan kebangkitan spiritual Nusantara, setiap hidup yang seumur hidup memberi kehidupan kepada manusia iki nagih janji. Nah, kapok ini. Bersamaan dengan kebangkitan spiritual Nusantara yang saat ini sedang terjadi, hidup yang seumur hidup memberikan kehidupan kepada panjenengan nagih janji. Janji apa Pak Wet? Wujudmu adalah kitab suci sejati agama. Itu janjinya. Ucapanmu adalah wulang reh sejati. Itu janjinya. Berbudi bawa laksono itu kelakuanmu. Itu janji. Ditagih. Ayo praktek mundi. Wujudmu kuwi kitab suci sejati ada makna. Endi? Buktine endi? Kata-katamu, ucapanmu adalah wulang reh sejati. Endi buktine? Tingkah lakumu adalah berbudi bawa laksono. Endi? Kene. Kalau panjenengan mengingkari, bukan putra kekudangan Allah, bukan putra kekudangan Allah. Tenang saja menjadi barang mahal bagi panjenengan. Kuwi tenang loh, tenang wae dadi barang yang paling larang di dalam kehidupan panjenengan. Apalagi yang lain, tenang wae larange pol. Margo apa? Margo uripe panjenengan nagih janji.
Tentang ini saya sudah menunjukkan yang terbaik dan termudah kepada panjenengan. Selebihnya itu urusan panjenengan dan hidupnya panjenengan sendiri. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Sikro milet sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya putih pekerti ingkang luhur Rahayu para kadang semuanya. Ini ada acara khusus dari kadang kita, Mas Nur. Dia ingin mewujudkan terima kasihnya tentang kajian diri ini berupa koyomuti apa gitu. Tapi ini bukan sesaji kan Mas ya? Intinya ini adalah bentuk terima kasihnya beliau karena sebelum terlambat beliau berhasil mengenal jati diri. Intinya seperti itu. Nah karena ini wujud terima kasih dari orang perlu didongani lah, langsung di bedah. Tata sing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis pangro. Sang Sita Resti datan jumedhul amung taranggana ingkang abya ing kawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaningrati. Wis dumugi wae mangsa kala dumawing kodrat saking pangursi Allah ingkang maha welas tuwin maha asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katitah gesang wonten marga padha kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi. Sarta angluri Raksitra Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti testi sing tias marsudi mardawaing budaya tumeles. Budaya ateges budaya ingkang tuwa saking wesi ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang Kurtamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrak ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit aneng amandeng laku ngurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asa rekam ini akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhu wewarah tukang makolei yen taberi anggo guru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang. Keparenga sami wenut wirama sekar giro jagat alit kanthi sekedja. Nggih. Nggih mubeng kula.
Thank